Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Ibadah sukacita, bahkan ibadah kemenangan bagi hidup kita. Sebab kita percaya dan berpengharapan sepenuhnya hanya di dalam Kristus Yesus. Patut kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab Dialah Allah kita yang patut dipercaya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haroroni Tuhani nunga tung masaitampe aholoma. Haleluya. Oh haleluya. Haroroni Tuhani nunga tung masaitampe aholoma. Haleluya. Tinggi raja sifat morani. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini hari istimewa bagi kita. Sebab Tuhan Yesus kita yang kita sembah memiliki kemenangan di dunia ini, bahkan memberikan tempat kepada kita surga yang kekal. Kesanalah tujuan hidup kita. Sebab Tuhan memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia. Haleluya. Oh haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia.
kita akan mulai ibadah kita. Kami mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri, menghormati hadirat Allah yang telah bersama dengan kita. Kita akan masuk di dalam doa, berfirmanlah ya Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Jangan buang lagi waktu. Haleluya. Oh, haleluya. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu sudah kekasih di dalam nama Tuhan, sungguh luar biasa Yesus yang kita sembah, yang mengalahkan segala kesulitan, penderitaan, kelemahan, kekurangan, bahkan memenangkan kita sebagai umat-umat tebusan Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Ibadah kita akan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Otoritas surga akan melingkupi ibadah kita. Hambanya telah siap. Bapak Sintua B putar-putar untuk menyerahkan persekutuan kita, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus kita. Bahkan firman Tuhan hari ini, hambanya telah siap, Bapak Pendeta Jesse Lalai, untuk meneguhkan, menguatkan, bahkan menyingkapkan rahasia firman Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan seberapa lama lagi Tuhan izinkan kita di dunia. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia hambanya Bapak Sintua Bibu terputar menyerahkan persekutuan kita hari ini. Haleluya. Oh haleluya. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib,
puji, hormat, kemuliaan Bapa yang di surga kami naikkan dan serukan kepadamu saat malam hari ini. Atas segala kasih kemurahan Tuhan yang boleh menghantar kami, menghimpun kami pada saat ini Bapa, di dalam ibadah kami dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapa, kami mau bersyukur buat kasih karunia-Mu saat ini yang memberikan kesempatan dan waktu buat kami untuk kami boleh datang sujud menyembah Engkau Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat semua kasih anugerah-Mu. Tidak ada yang dapat kami berikan kepada Tuhan, tidak ada yang layak kami persembahkan kepadamu dari apa yang kami miliki, kecuali hidup kami yang boleh kami bawa, jiwa kami, untuk kami boleh sujud menyembah Engkau Tuhan. Ini Tuhan hidup kami, ini Tuhan keberadaan kami. Dengan segala kekurangan kami, kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan. Dengan segala dosa kami pada malam ini Tuhan, kami mau memohon kepadamu. Biarlah Tuhan pada malam ini lewat pengampunan-Mu Tuhan, kami dilayakkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan apa yang ada dan apa yang kami rasakan pada saat ini, terkhusus Tuhan di negara kami, bahkan dunia yang merasakan wabah pada saat ini Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya Engkau sungguh sangat melihat keadaan ini. Sebab itu Tuhan, kami hanya mau berserah di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami senantiasa ada dalam lingkupan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar Tuhan ibadah kami ini akan berlanjut terus Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan berbicara di dalam firman-Mu. Berangkatkan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan pada saat ini menjadi urapan baru dan kekuatan di dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalani. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu yang ambil bagian pada saat ini Tuhan di dalam pelayanan ibadah ini. Biarlah semua ini kami lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan dan hormat buat nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami ini, sesederhana apapun Tuhan ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini, namun kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini, mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan, mengurapi setiap hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, terkhusus Bapak, hamba-Mu Bapak Pendeta kami yang akan berbicara di dalam firman-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan pada saat ini berkuasa Tuhan untuk menjamah hati kami, berkuasa Tuhan untuk memberkati kami, sehingga kami dapat beroleh kekuatan baru untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih izinkan kami jalani. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin kami di dalam ibadah ini, mengurapi ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau buat malam hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, khususnya bagi umat-umat Tuhan dan hamba Tuhan dimanapun berada yang dapat menjangkau ibadah ini, mari hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, tempat firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Hambanya telah siap hari ini menyingkapkan rahasia firman Tuhan. Bapak Pendeta Jesse Lalage MTH sebagai Gembala Sidang Gereja Pentakosta Indonesia Patuanaki akan membawakan firman Tuhan. Kita sambut hambanya dengan satu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab Tuhan telah memenangkan hidup kita. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Saya akan membawakan firman Allah terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Allah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Haleluya. Judul dari firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini adalah penantian Tuhan. Penantian berarti di sana ada kesabaran, di sana ada kepercayaan, sehingga apa yang dikatakan penantian Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan. Namun sebelumnya dalam ayat yang pertama tadi, di sana firman Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Gelisah artinya tidak ada ketenangan dan ketentraman, rasa khawatir yang berlebihan. Itulah gelisah. Apa sebabnya manusia itu gelisah? Melihat sekeliling, melihat apa yang terjadi, dipengaruhi oleh faktor luar, sehingga manusia itu mengalami kegelisahan. Kalau kita membaca koran hari ini, yang sudah meninggal karena virus corona di seluruh dunia 318.000 orang. Bukankah membuat hati kita menjadi gelisah, takut, khawatir? Bahkan ada yang sangat berlebihan. Dalam Mazmur 55 ayat 5 dan 6, firman Tuhan di sana berkata, demikian firman Tuhan, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Dia gelisah karena melihat bagaimana yang terjadi di sekeliling dia mempengaruhi jiwanya, sehingga dia menjadi gelisah, dirundung takut dan gentar, bahkan perasaan seram. Namun Yesaya menuliskan dalam Yesaya 28 ayat 16 bagian B, siapa yang percaya tidak akan gelisah. setiap orang percaya tidak akan gelisah. Kalau dia memiliki iman, kepercayaan, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, siapa yang percaya, siapa saja, berlaku umum. Laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, siapa saja, asal percaya tidak akan gelisah. Artinya kalau dia gelisah berarti kurang percaya. Setiap orang yang dihinggapi kegelisahan, rasa khawatir yang berlebihan, berarti kurang percaya.
Bagaimana caranya supaya kita jangan takut dan khawatir dan jangan gelisah? Mazmur 62 ayat kedua. Demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja bertenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja tenang. Mendekatlah kepada Tuhan. Ketika kita dekat kepada Allah, perasaan kita akan damai dan sejahtera. Karena apa? Firman Tuhan yang lain berkata dalam Mazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena ada yang menyertai dan melindungi. Ketika seorang anak kecil tidur di kamar sebelah orang tuanya, lampu padam pada malam hari, dan dia merasa takut, orang tuanya tertidur. Ketika dia merasa takut, dia keluar dari kamar, mendekatkan diri dan di dekat pintu orang tuanya, merasakan nyaman di sana dan dia tidur. Karena apa? Dia merasa dekat kepada orang tua. Ketika hati kita gelisah dan merasa kekhawatiran, mari datang kepada Tuhan. Jiwa kita akan aman dan tentram. Mendekatlah kepada Tuhan. Ayat yang kedua tadi bisa dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagi kita semua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak artinya tidak terbatas. Saya tidak tahu berapa jumlah penduduk dunia sekarang ini. Seandainya menjadi orang percaya, tidak ada yang masuk neraka, satu orang pun muat di sana. Kita tidak tahu berapa banyak, mana lebih banyak masuk neraka atau masuk surga. Tetapi yang jelas, jaminan dari firman Allah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tidak terbatas. Nah, tempat tinggal artinya bukan rumah kos. Tempat tinggal, tempat kita di sana untuk selama-lamanya. Mazmur 122 ayat yang pertama, firman Tuhan di sana berkata, Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari ke rumah Tuhan. Mari ke rumah Bapa di surga, datang ke surga, mari ke rumah Tuhan. Bersukacita artinya menerima dan bukan menolak. Di dalam koran yang terkenal di Amerika pernah membuat suatu pencarian data, koran itu USA Today. Lalu mereka membuat suatu data menurut mereka ketika diwawancarai 72% dari orang Amerika ingin masuk surga. Namun bagaimana dengan kehidupannya? Ketika koran terkenal USA Today membuat suatu pertanyaan, lalu dari mereka yang uji coba seberapa banyak? 72% ingin masuk surga. Bagaimana persiapan mereka kalau ingin masuk surga? Apakah keinginan saja cukup?
persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Karena banyak yang menolak, tidak mau ikut masuk surga. Mazmur 106 ayat 24. Demikian firman Tuhan, mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menolak negeri yang indah itu. Berapa banyak yang menolak Yerusalem Baharu yang telah dipersiapkan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Kalau di dalam Mazmur 106 ayat 24 tadi dikatakan mereka menolak. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk surga. Karena firman Tuhan berkata, aku berdiri di muka pintu, mengetok pintu, jika ada yang membuka, aku akan masuk. Dia tidak pernah memaksa, tetapi kesadaran masing-masing, ada yang menolak dan ada yang menerima. Mereka menolak. Nah, kalau demikian, bagaimana jadinya? Dalam suatu kesempatan dari jemaat kita, ketika di rumah sakit Pak Tampu Bolu, beliau berkata, 2 orang malaikat menjumpainya, lalu berkata seolah-olah membuat suatu sensus berapa orang satu keluarga. Dia katakan, saya dan istri saya 3 orang anak kami jadi 5 orang. Tapi malaikat melihat buku yang dipegangnya, kok hanya 4 orang, di mana satu lagi? Kebetulan yang dikatakan satu lagi tidak pernah ke gereja. Kalau kita berpikir dari 5 orang tinggal 1, bagaimana jadinya mereka tidak mau datang kepada Tuhan? Tetapi orang tua ini terbeban doa puasa, akhirnya anaknya datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku, adakah orang yang menolak ikut masuk surga? Banyak. Sekalipun telah dipersiapkan oleh Tuhan. Saya katakan tadi, dalam koran Amerika 72% ingin, tapi bagaimana syaratnya untuk datang dan masuk dalam kerajaan Allah? Sehingga akan terjadi perpisahan selama-lamanya. Boleh jadi satu keluarga tidak semua masuk ke sana. Kalau ada lagu pujian kita, perpisahan selamanya, perpisahan selamanya, waktu Tuhan menghukum bumi, ibu dan anak tercerai, suami dan istri tercerai. Boleh jadi ibu dan anak tercerai, boleh jadi suami dan istri tercerai. Karena apa? Tidak semua menerima. Ada yang menolak. Nah, Ibrani 13 ayat ke-14, di sana firman Tuhan berkata, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sekalipun kita telah memiliki rumah tempat tinggal, tetapi firman Tuhan mengatakan tempat tinggal yang tetap kita tidak miliki di sini. Jika orang tuanya kaya, tidak mungkin anak-anaknya tinggal di gubuk, sehingga harus orang tua yang kaya mempersiapkan untuk anak-anaknya. Anda pernah cerita kepada kami, saya sudah puas sekarang, Pak Silalai loh. Puasnya di mana, Pak? 3 orang anak saya, 3-tiganya sudah memiliki kapling tanah untuk rumahnya, sehingga dia merasa puas. Bagaimana dengan kita di dalam keluarga dan rumah tangga kita? Apakah semuanya sudah siap masuk surga? Terdaftar di sana, memiliki kapling di sana, rumah di sana, rumah yang indah, arsiteknya adalah langsung Tuhan sendiri.
yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, itulah yang dipersiapkan oleh Tuhan kepada kita. Dia sangat bangga dan berkata, saya sudah puas sekarang karena anak-anak saya 3 orang, semuanya mereka telah memiliki kapling tangan. Bagaimana dengan kita? Sudah semuanya ikut ke sana atau masih ada yang tertinggal? Masih ada yang menolak? Mazmur 68 ayat 7 bagian A. Demikian firman Tuhan, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Kau mungkin sebatang kara dalam hidupmu, tapi Tuhan telah persiapkan tempat bagimu. Kau telah dipersiapkan oleh Tuhan kapling di surga. Allah memberi tempat tinggal kepada setiap orang yang sebatang kara. Sebatang kara artinya tidak ada siapa-siapa lagi, tetapi engkau memiliki Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan tempat tinggal bagimu. Saya pernah melihat di televisi reklame, ada rumah cicilan, harganya 9 miliar, boleh dicicil selama 60 bulan, berarti 150 juta per bulan. Siapa yang sanggup untuk membayarnya? Berapa orang yang sanggup untuk ke sana? Kalau ada rumah cicilan yang dipersiapkan, reklame yang ada di sana, kurang lebih nilainya 9 miliar, tetapi dicicil 60 bulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan persiapkan kepada saudara, Tuhan persiapkan kepada kita. Berapa banyak pun anggota keluarga kita, semuanya muat dan ada tempat di sana, semuanya siap di sana. Anda pernah berkata kepada kami, kalau udah umur 35 tahun tidak punya rumah, saya rasa dia tidak akan punya rumah lagi selamanya, katanya. Saya merasa tersinggung karena pada saat itu saya belum punya rumah. Umur 35 tidak punya rumah, jangan harapkan untuk punya rumah lagi. Tetapi Tuhan, berapapun umurmu, Tuhan telah persiapkan kepada saudara. Betapa indah istana yang Tuhan berikan kepada saudara. Bukankah kita bangga apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, persiapkan kepada kita? Dengarkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Ibrani 11 ayat ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi. Allah tidak malu disebut Allah mereka. Kita memiliki dan merindukan tanah air yang baru. Di sanalah Tuhan mempersiapkan kepada kita semuanya. Ketika dalam suatu acara katakan acara penaikan bendera, lalu protokol berkata dari depan, mari kita menyanyi Tanah Airku Indonesia. Saya lihat di sebelah saya, dia tidak bernyanyi dari awal sampai akhir. Lalu saya bertanya, kenapa tidak menyanyi? Jawabannya sangat sederhana. Tidak ada tanah apa yang mau saya nyanyikan. Sudah adakah milikmu di surga? Ketika kita tadi bernyanyi, oh Yerusalem kota mulia, sudah memiliki tempat di sana. Kalau dia tidak mau menyanyi karena dia belum memiliki tanah, tetapi Tuhan persiapkan kepada kita, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan persiapkan tanah air yang baru kepada kita. Filipi 3 ayat ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga,
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Gloria Natapraja Hamel gagal masuk ke istana negara untuk dikukuhkan menjadi anggota Paskibraka dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, tersandung karena kewargaan negaraan, karena dia memiliki paspor Prancis. Dia sudah ikut terpilih, sudah ikut latihan, pada saat detik-detik terakhir dia gagal, kewarganegaraannya, paspornya adalah Prancis, sehingga dia gagal dilantik pada saat itu. Sudah berapa lama dia dilatih, tetapi karena kewarganegaraan dia tidak jadi dilantik. Firman Tuhan ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, kewargaan kita adalah di dalam surga, menjadi warga negara surga. Di sanalah Tuhan telah mempersiapkan kepada kita tempat bagi orang-orang yang percaya. 2 Tesalonika 1 ayat ke-5, firman Tuhan di sana mengatakan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Kita layak menjadi warga kerajaan surga, layak menjadi warga negara surga. Kita harus bangga. Sekarang banyak orang yang tidak bisa menjadi warga negara, katakan Amerika, warga negara Inggris, warga negara yang lain, sangat sukar. Tetapi jaminan dari firman Tuhan kepada kita, kau layak, kau dapat, kau bisa menjadi warga negara surga. Lalu yang ketiga, dalam ayat ketiga dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya termotivasi dengan kesaksian Ibu Guru Siadari beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu, di mana ketika beliau berdoa, lalu Tuhan katakan, sekarang masa penantian. Saya sangat tertegun. Inilah saatnya kita menantikan kedatangan Tuhan. Sekarang saatnya penantian. Cari jiwa-jiwa. Pernah kau ibu juga ketika suatu kesempatan beliau dilawat Tuhan, dan pada kesempatan itu dia mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan hambanya dalam bahasa Batak, mengarah di Mahawa. 2 kali dia dikunjungi dan dilawat Tuhan. Hanya itu saja. Ketika dia dengarkan suara Tuhan, mengarah di Mahawa. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, nantikanlah Tuhan. Adakah kita sudah siap menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya? Ada yang kita nantikan. Kita harus sadar, ada yang kita nantikan. Ikutkah saudara menantikan kedatangan Tuhan? Berapa orang dari keluarga kita yang tidak ikut? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dia akan datang kembali? Ada beberapa golongan tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah tidak mau peduli dan tidak mau tahu serta tidak percaya tentang kedatangan Tuhan. Dalam tulisan Rasul Petrus 2 Petrus 3 ayat 4 dan ayat ke-5, demikian firman Tuhan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh
Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Kata mereka, di mana janji kedatangannya? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat kelima dikatakan, mereka sengaja tidak mau tahu. Artinya mereka tidak peduli apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa dia akan datang kembali. Firman Tuhan ini tadi, mereka sengaja tidak mau tahu tentang kedatangan Tuhan. Nah, itulah golongan yang pertama, tidak peduli, tidak mau tahu, dan tidak percaya kalau Tuhan akan datang kembali. Yang kedua, golongan yang kedua, senantiasa siap sedia kapanpun Tuhan datang. 2 Korintus 9 ayat 2 bagian B. Demikian firman Tuhan. Aku telah kerelaan hatimu tentang mana aku memudahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Akaya, kota Akaya sudah siap sejak tahun yang lalu. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita semuanya? Adakah kita sudah siap jika Tuhan datang kembali? Kalau anak-anak Tuhan yang di Akaya sudah siap tahun yang lalu, mempersiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Betapa indahnya orang-orang yang ada di Akaya ketika mereka telah siap menyongsong kedatangan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, seorang hamba Tuhan bertelepon kepada kami. Bagaimana tanggapan Bapak tentang wabah virus corona, kata beliau. Ketika kami berbincang-bincang sudah lama, lalu saya katakan, mudah-mudahan Tuhan segera datang. Karena kita akhiri dengan mudah-mudahan Tuhan segera datang. Lalu dia berkata dengan jujur, wah, kalau boleh Tuhan jangan datang dulu, biarlah dia mengampuni. Saya terkejut. Bagaimana dengan kita sidang jemaat yang ada di Papua nanti? Kalau boleh Tuhan jangan datang dulu, belum siap. Seandainya Tuhan datang segera, kalau dalam bahasa Batak dikatakan unang majoloronian Tuhani merpangaju maiban. Kenapa? Belum mempersiapkan diri. Kalau Tuhan datang kelak, berapa yang tinggal, berapa yang ikut. Nah, ujian dari Papua ketika sekitar tahun 2011 kami ke sana ikut rombongan. Lalu saya mencatat lagu pujian yang berulang-ulang mereka nyanyikan di tanah lapang waktu KKR. Sudahkah kau bersedia? Sudahkah kau bersedia? Tuhan Yesus hampir datang. Sudahkah kau bersedia? Saudaraku, sudahkah kau bersedia? Sudahkah kita semua bersedia jika Tuhan datang? Atau mungkin seperti dengan hati yang jujur, hamba Tuhan ini berkata kepada saya, biarlah dia mengampuni, jangan datang dulu. Saya membaca pernah di tulisan ketika masuk di kantor Bupati Labuan Batu, tulisannya ready or not, Jesus is come. Tidak tergantung kepada saya. Saya belum siap, oh jangan dulu Tuhan. Saya belum siap, oh bukan. Ready or not, Jesus is come. Dia datang, siap sedia atau tidak siap sedia. Sudahkah kau bersedia? Kita tidak akan dapat berkata, jangan dulu Tuhan, ampuni dulu Tuhan, berpengacu menjawab Tuhan, jangan segera datang. Wahyu 1 ayat ke-7.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa akan meratapi dia. Ia datang dengan awan-awan, setiap mata akan melihat dia. Bagaimana boleh setiap mata melihat dia? Ya, secara langsung banyak sekarang terjadi, termasuk ibadah kita ini. Semua mata akan melihat dia, bahkan yang menikam dia juga melihat dia. Tapi reaksi mereka bagaimana? Semua bangsa akan meratapi dia. Kenapa mereka menjadi menangis dan meratap dan tidak bersuka cita jika Tuhan datang? Kenapa mereka tidak berkata, Maranatha, Tuhan datang? Justru sebaliknya, mereka menangis dan meratapi dia. Takut kalau Tuhan datang. Berapa orang dari sidang jemaat yang sudah siap kalau Tuhan datang? Terus terang, ketika kami mendengarkan dari medsos, media sosial, dari Israel dikatakan bahwa ini masih permulaan kesukaran. Bagaimana hebatnya lagi yang akan datang? Kalau ini hanya permulaan kesukaran, bukankah lebih baik Tuhan datang? Tetapi ada sementara orang berbohong, jangan datang dulu Tuhan, mengampunilah. Berapa yang sudah siap? Kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, berapa yang sudah siap? Dari tengah-tengah keluarga kita, masih ada yang masih menolak, tidak mau ikut ke sana. Kalau saya pinjam dari bahasa Batak, puji-pujian kita, oh luhut mahulam, maukah engkau ikut? Masih berapa orang yang tidak mau ikut dari rumah tangga kita, dari anggota keluarga kita? Kelak akan terjadi perpisahan. Ibu dan anak akan terpisah, tidak akan pernah berjumpa selama-lamanya. Suami dan istri akan terpisah. Jika si istri yang senantiasa memiliki iman menantikan Tuhan, suami tertinggal, terjadi perpisahan selamanya. Pernah di dalam satu keluarga, kalau orang tuanya pulang dari kantor, mereka pas menonton televisi, mendengarkan suara kendaraan orang tuanya sudah datang, matikan TV, semuanya mereka masuk ke rumah, ke kamar masing-masing, pura-pura tidur. Kenapa? Takut sama orang tua kalau pulang. Adakah engkau takut kalau Tuhan datang? Mengapa mereka takut? Karena orang tuanya datang. Mungkin orang tuanya kejar. Adakah kau bersuka cita jika Tuhan datang? Kalau kita bernyanyi Maranatha, Tuhan datang. Maranatha bahasa Arab yang berarti datanglah segera Tuhan. Ketika kita menyanyikan lagu pujian Maranatha, kita mengundang Tuhan datang segera. Nah, tadi lagu pujian kita, sebenarnya di dalam lagu pujian itu ada satu ayat yang sangat menyedihkan hati sebagai hamba Tuhan. Siapa yang mengarang lagu pujian ini? Kalau kita dengarkan tadi praibadah kita, Aida sude tusi tuktorok dona tinggal, banyak yang tinggal. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira terjemahannya, tidak semua ikut ke sana dan banyak yang tertinggal. Kalau ini kita nyanyikan di rumah, kita nyanyikan di gereja, kita nyanyikan di ibadah, tidak semua ke sana, lebih banyak yang tinggal. Siapakah gerangan Tuhan yang mengarang pujian ini? Ketika kami menyanyikannya, hati merasa sedih. Haidak sudah tusi, tuktorong dona tinggal, lebih banyak yang tinggal. Sebaiknya pujian ini dikoreksi
sengaja berbuat, saya tidak tahu bagaimana nantinya keadaan seperti ini. Pujian ini yang jelasnya adalah pendahulu-pendahulu gereja kita mengubah lagu ini, menyatakan tidak semua ikut ke sana, lebih banyak yang tinggal. Tidak semua. Kalau Tuhan datang kembali, karena mereka tidak bersiap diri. Persiapkan dirimu, hari penantian Tuhan. Terus terang, saya sangat tertegun dan juga bersuka cita kesaksian ibu pada hari Minggu yang lalu, hari penantian Tuhan. Sudah siap kalau Tuhan datang? Saya sangat suka membaca tulisan Cunam dalam bukunya Surga Itu Nyata. Sampai 3 kali buku ini saya beli, ada yang pinjam saya beli, sampai 3 kali. Nah, saya kutip karena apa? Tuhan pakai dia, rohnya dibawa ke sana. Lalu di sana dituliskan, aku telah menyiapkan segalanya untuk anak-anakku. Aku mempercepat semuanya, sebab kerajaanku telah lama sekali siap. Tetapi banyak sekali anak-anakku belum siap untukku, karena mereka terlalu mencintai dunia, terikat dengan dunia. Sudah lama siap. Yerusalem tempat kita sudah lama siap. Tetapi firman Tuhan ataupun tulisan daripada Cunam dikatakan terlalu banyak mencintai dunia. Dan selanjutnya, banyak orang berpikir, aku tidak pernah datang untuk mereka. Tetapi aku berkata, aku datang lebih cepat dari yang mereka duga. Mereka duga belum datang, waktunya belum tiba. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau tidak dipercepat, siapa yang tahan? Kedatangan Tuhan malah dipersingkat waktunya. Matius 24 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Sekiranya waktunya dipersingkat, sekiranya waktunya tidak dipercepat, akan tetapi karena orang-orang pilihan, banyak sekarang orang-orang pilihan Tuhan mengalami penderitaan dan kesulitan. Oleh karena orang-orang pilihan, waktunya dipercepat, bukan ditunda, tetapi dipercepat dari waktu yang telah ditetapkan atau yang ditentukan. Jadwal kereta api di Pematang Siantar pernah dipercepat. Seharusnya jam 7 pagi menjadi jam 6.30 pagi. Pengumuman sudah ada bahwa jadwal kereta api dipercepat. Tetapi kebetulan rombongan kaum ibu yang mau pergi ke Medan tidak memperhatikan, terlambat. Tuhan sudah memberikan pengumuman, waktunya dipercepat. Tapi banyak yang tidak memperdulikan bahwa waktu Tuhan akan dipercepat, dipersingkat. Dunia ini begitu indah, masih memikat begitu banyak jiwa-jiwa yang bahkan telah dipilih oleh Tuhan. Wahyu 10 ayat 6. Demikian firman Tuhan, tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi. Ketika ibadah pada hari Minggu di gereja ini sudah selesai, sudah pulang, jemaat sudah pulang, kami dan beberapa hamba Tuhan masih tinggal di altar. Seorang gadis kecil datang ke depan dan dia menangis. Kenapa kau menangis? Tadi Tuhan nyatakan, Pak. Apa Tuhan nyatakan? Tanda panah neraka banyak sekali masuk ke sana. Jadi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, tunda dulu kedatanganmu. Apa jawab Tuhan? Tidak ada penundaan lagi. Kenapa kau katakan kepada Tuhan supaya ditunda? Saya lihat, Pak, keluarga saya masih ada masuk ke sana. Biar Tuhan berikan waktu bertobat untuk keluarga saya.
Sehingga remaja ini menangis dan meminta kepada Tuhan, tunda dulu kedatanganmu Tuhan. Tapi jawab Tuhan, tidak ada penundaan lagi. Jemaat, persiapkan diri, karena waktunya dipersingkat. Adakah engkau bersukacita? Sudah siap jika Tuhan datang kembali? Nah, apa jadinya kalau Tuhan datang? Siapa yang mau dijemputnya? 1 Tesalonika 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya tinggal bersama dengan Dia. Kurang lebih baru 2 bulan, di mana pembatasan pergerakan, pembatasan ibadah, 2 bulan sudah membosankan. Bagaimana kalau selama-lamanya dalam api neraka? Kemana mereka akan pergi? Sekali orang masuk ke sana, selama-lamanya mereka akan tinggal di sana. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, mari persiapkan waktumu. Hari ini, waktu ini adalah penantian Tuhan. Bersiap-siaplah. Kapan Tuhan mau datang, kita tidak tahu. Tetapi kita sering bernyanyi, Maranatha, Tuhan datang. Berarti kita mengundang agar Tuhan segera datang. Kiranya jangan ada jemaat yang tertinggal. Siap jika Tuhan datang kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan puji buat Tuhan, dan kita masuk di dalam doa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta M. Silalahi. Kita akan puji buat Tuhan. Kelak ada tangisan selamanya. Haleluya.
kami percaya hanya Engkau Tuhan yang peduli akan kehidupan kami, hanya Engkau yang tahu akan kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Yesus Kristus, kasih-Mu, cinta-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak Saudari, dimanapun sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah boleh sama-sama Tuhan memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Bapa, agar kami ingat Engkau akan datang kembali. Engkau yang berkata Engkau kami kembali Tuhan Yesus ke surga, agar di mana Kau berada kami berada Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah setiap doa Tuhan. Demikian juga Bapa, lepaskanlah kami Tuhan Yesus Kristus dari virus corona yang merajalela di sana sini Tuhan, yang membuat kami tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan doa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan waktu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus, untuk kami boleh berkumpul kembali bersama-sama meninggikan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Kristus semua percaya kepada-Mu. Bahkan Bapa berkati negara kami Tuhan, melepaskan kami Tuhan, membebaskan kami dari virus corona Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Syukur bagi nama Tuhan. Segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, dalam meteraikan firman hati kami, membuat kami senantiasa hanya berpengharapan kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami akan berada, kami percaya Tuhan memberkati kami kembali Tuhan. Bahkan dimanapun sidang jemaat berada, di hari kenaikan tersebut Tuhan, maka yang bersuka cita melihat Tuhan Allah Yesus ketika terpujilah Engkau Tuhan, termulia Engkau Yesus Kristus di saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Haleluya. Haleluya. Bagi sidang jemaat yang beribadah di rumah, mari berikan persembahan dan kumpulkan. Kita akan puji Tuhan, satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Aku rindu bersama
memberkati seluruh sidang jemaat sekalian. Puji Tuhan. Haleluya.